KCTU Seranda. Siapa yang gembira hari ini? Pasti semua gembira dong. Hari ini kita akan menyanyi, membaca Alkitab, dan mendengarkan cerita firman Tuhan. Sebelum kita memulai acara sekolah minggu ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Selamat pagi Tuhan. Hari ini anak-anakmu akan sekolah minggu. Berkati sekolah minggu ini dari awal hingga akhir supaya bisa lancar. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Sesudah kita berdoa, kita akan menyanyikan Selamat Pagi Bapa. Selamat pagi
Tuhan. Sebelum itu kita akan menyanyi Firman Tuhan ada di hatiku. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Sebelum kita membaca Alkitab, kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami mau membaca Alkitab. Berkati kami supaya bisa menambah ilmu pengetahuan tentang mujizat-mujizat-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Kita akan membuka Alkitab Lukas 18 ayat 15 sampai 17. Sudah ketemu teman-teman? Sudah ketemu teman-teman? Lukas 18 ayat 15 sampai 17. Mari kita membaca. Maka datanglah orang-orang membawa anak-anaknya yang kecil kepada Yesus, supaya ia menjamah mereka. Melihat itu, murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Tetapi Yesus memanggil mereka dan berkata, "Biarkanlah anak-anak itu datanglah kepadaku, dan jangan kamu menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Kita akan mendengarkan cerita. Halo adik-adik, kita tadi sudah mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Lukas 18 ayat 15 sampai 17. Perikop ini berjudul Yesus memberkati anak-anak. Saat itu Tuhan Yesus dan para murid-Nya berkeliling ke kota-kota untuk menyembuhkan banyak orang sakit. Adik-adik tahu kira-kira sakit apa saja ya? Batuk, pilek, panas, sakit perut. Wah, ternyata banyak sekali orang sakit yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Tidak hanya itu saja adik-adik, bahkan orang yang tidak dapat melihat bisa kembali melihat. Orang yang tidak dapat mendengar bisa mendengar lagi karena Tuhan Yesus menyembuhkan mereka. Orang-orang sakit yang telah sembuh mengabarkan kesembuhannya kepada banyak orang. Kemudian tersebarlah berita tentang mukjizat Tuhan Yesus kepada seluruh orang di kota. Dimanapun Tuhan Yesus berada, Ia selalu menyembuhkan orang sakit. Oleh sebab itu, banyak orang sakit ingin bertemu dengan Tuhan Yesus. Tujuannya apa ya adik-adik? Betul, mereka ingin disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Orang yang datang berbondong-bondong akhirnya menemukan Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus menyembuhkan mereka semua. Sakit penyakit yang mereka derita hilang seketika. Wow, luar biasa sekali Tuhan kita.
Orang-orang yang sudah disembuhkan Tuhan Yesus lalu pulang dan menceritakan kepada keluarganya. Karena kabar yang luar biasa itu, banyak orang tua membawa anak-anaknya bertemu dengan Tuhan Yesus. Kira-kira mengapa ya adik-adik? Iya, betul. Para orang tua ingin anak-anaknya diberkati oleh Tuhan Yesus. Ternyata tidak mudah untuk bertemu Tuhan Yesus. Banyak orang mengelilingi Tuhan Yesus. Dan orang tua yang membawa anak itu terus berusaha agar dapat bertemu dengan Tuhan Yesus. Dapatkah anak-anak tersebut bertemu dengan Tuhan Yesus? Namun apa yang terjadi adik-adik? Karena dikira mengganggu, murid-murid Tuhan Yesus memarahi orang-orang yang membawa anak mereka. Aduh, sedih sekali ya. Sudah bersusah payah untuk bertemu Tuhan Yesus, malah dimarahin. Mengetahui hal tersebut, Tuhan Yesus tidak diam saja loh. Tuhan Yesus memarahi para muridnya karena menghalangi anak-anak yang ingin datang kepadanya. Bahkan Tuhan Yesus berkata bahwa anak-anak inilah yang akan mempunyai kerajaan Allah. Setiap orang harus menyambut kerajaan Allah seperti anak kecil agar dapat masuk ke kerajaannya. Anak-anak memiliki kesederhanaan, keriangan, dan ketulusan. Dan yang paling penting, pada saat anak-anak percaya, mereka tidak memiliki rasa takut. Tuhan Yesus menganggap penting anak-anak. Ia memanggil anak-anak itu untuk datang kepadanya, lalu memeluk mereka. Aduh, senangnya dipeluk Tuhan Yesus. Tidak hanya itu saja loh adik-adik, Tuhan Yesus juga meletakkan tangannya atas anak-anak lalu memberkati mereka. Wow, siapa di sini yang ingin diberkati? Pada masa itu, anak-anak bisa bertemu langsung dengan Tuhan Yesus. Bagaimana dengan kita sekarang? Bisakah kita bertemu langsung dengan Tuhan Yesus? Tentu saja bisa, karena Tuhan Yesus ada di dalam hati kita. Adik-adik tahu tidak? Setiap hari kita diberkati oleh Tuhan Yesus loh. Dengan apa yo? Iya, benar. Banyak berkat yang kita terima. Yuk kita coba sebutkan. Kita bisa bangun di pagi hari. Itu merupakan salah satu berkat yang luar biasa. Artinya kita masih diberi kehidupan. Kita bisa bernafas. Itu merupakan salah satu berkat Tuhan. Apalagi ya kira-kira? Ya, berkat berupa makanan, minuman, kesehatan, kepandaian, dan masih banyak berkat yang kadangkala tidak kita perhitungkan, tidak kita duga. Tuhan Yesus sangat bersukacita dapat bertemu dengan anak-anaknya. Adik-adik tahu bagaimana cara untuk dapat bertemu dengan Tuhan Yesus? Iya, betul. Kita dapat bertemu Tuhan Yesus saat kita semakin dekat dengan Tuhan. Melalui doa-doa yang kita naikkan, memuji dan menyembah Tuhan, membaca firman Tuhan, serta melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada ayat Alkitab yang bisa dihafalkan loh adik-adik. Ayat hafalan kita hari ini diambil dari Lukas 18 ayat 16. Tetapi Yesus memanggil mereka
dan berkata, "Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, dan jangan kamu menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah." Belum selesai loh sekolah minggu kita hari ini. Coba jawab pertanyaan berikut ini. Dalam cerita tadi disebutkan bahwa Tuhan Yesus marah kepada murid-muridnya. Mengapa Tuhan Yesus memarahi murid-muridnya? Betul sekali. Tuhan Yesus tidak ingin para muridnya menghentikan anak-anak yang ingin datang kepadanya. Pertanyaan kedua, apakah kerajaan Allah hanya milik orang dewasa? Jawabannya, tentu tidak. Anak-anak juga memiliki hak atas kerajaan Allah. Pertanyaan ketiga, dengarkan baik-baik ya. Bagaimana perasaanmu jika adik-adik adalah salah satu dari anak yang dipeluk langsung oleh Tuhan Yesus? Pertanyaan selanjutnya, apakah adik-adik tahu bahwa Tuhan Yesus selalu menyertai dan memberkati adik-adik? Pertanyaan terakhir, apa yang adik-adik lakukan sebagai anak-anak yang diberkati Tuhan Yesus? Demikian cerita Alkitab kita pada sekolah minggu kali ini. Mari adik-adik kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat yang Tuhan berikan. Kami sungguh bangga, sungguh bahagia bisa menjadi anak-anak-Mu. Tuhan terus pimpin kami dalam kami menjalani kehidupan kami menjadi anak-anak Tuhan yang taat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, teruslah Tuhan menyertai kami, membimbing dan memberkati kami. Kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan kuasa Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Wah, ternyata Tuhan sangat baik kepada anak-anaknya dan juga memberkatinya ya. Ayo kita menjadi anak yang berbakti kepada Tuhan Yesus. Siapa yang mau menjadi anak Tuhan Yesus? Pasti mau semua. Tidak terasa sekolah minggu sudah mau selesai. Sebagai penutupnya kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah bersekolah minggu dengan lancar dari awal hingga akhir. Terima kasih karena Engkau telah mengajarkan firman-firman-Mu kepada kami. Semoga kami taat kepada Engkau dan orang tua kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Sampai sini dulu ya sekolah minggu kita hari ini. Sampai jumpa di sekolah minggu GKJTU Strondol berikutnya. Bye-bye. Terima kasih.